Kita mau bahas dulu si Mamat buta huruf anak perempuan Sundal. Alangkah lebih tololnya lagi orang yang kalau percaya sama orang buta huruf. Wah, Sarah inilah penista agama Islam yang terganas setelah Saifuddin Ibrahim. Dia siap melawan siapapun orang-orang Islam yang mau melaporkan dia untuk dia menghina agama Islam, menistakan agama Islam, dia siap. Lebih pengecut Saifuddin Ibrahim karena lari keluar. Iya. Saudara bisa lihat di judul itu ya, kita mau berdongeng sebentar. Mau apa saudara? Kita mau berdongeng. Saya rindu sekali untuk bercerita dongeng. Baru kali ini terjadi di dalam sejarah Pastor Sarah channel yang lama ataupun yang baru ini ya, Pastor Sarah and the Prophecies. Jadi apa dongengnya saudara? Kita mau bahas dulu si Mamat buta huruf anak perempuan Sundal. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu bedtime story. Illiterate Mamat is son of a bitch. Alright. So here we go. Ini ceritanya. Ada satu cerita. Ada satu keluarga, suami istri tentunya, punya anak 4 saudara. Punya anak berapa saudara? 4. Nah, anak pertama dan kedua laki-laki mereka adalah kembar. Dan anak yang ketiga dan keempat adalah anak perempuan mereka kembar. Jadi pertama kedua laki-laki kembar, yang ketiga dan keempat kembar perempuan. Yang pertama namanya Nino. Yang kedua namanya Nano. Yang ketiga namanya Nina. Yang keempat namanya Nona. Lalu ini keluarga sangat bahagia. Selalu bercerita dongeng kepada anak-anaknya, suami istri ini. Dan sampai anaknya dewasa, besar, dalam arti maksudnya saya bilang besar ya, remaja. Ini mereka, Nino dan Nano itu umurnya 10 tahun. Berarti kelas 4 SD ya saudara, 10 tahun. Lalu Nina dan Nona itu 9 tahun. Mereka hanya beda 1 tahun tetapi mereka ini sama-sama kembar ya. Nah, pada satu hari mereka ini sekeluarga, mereka duduk menikmati malam di teras rumahnya. Di teras rumahnya biasa orang tuanya bercerita. Mamahnya bilang, "Anak-anak, Mama ada cerita." "Cerita apa, Ma? Cerita apa?" Terus Mama sama papanya berpandangan. Ceritanya si Mamat buta huruf anak perempuan Sundal. Perempuan Sundal ini bukan hal yang asing buat mereka, karena mereka juga membaca di kitab suci mereka bahwa ada istilah perempuan Sundal. Dan mamanya sama papanya memang sudah membahas tentang hal yang remaja dewasa begitu saudara. Sejak mulai umur 8 tahun itu sudah bicara soal yang hal dewasa, pelan-pelan mengajari anaknya gitu ya. Supaya tidak merasa tabu dan juga supaya mendapat pelajaran pendidikan seks dari sejak dini. Dan itu bukan sesuatu yang aneh ketika mereka mendengar perempuan Sundal. Si Mamat buta huruf anak perempuan Sundal. Lalu mereka antusias, duduklah melingkar. Lalu mamanya cerita, pada zaman dahulu kala ada seseorang yang bernama
Mamat di satu daerah yang antah berantah. Mamat ini dianggap ketika dia besar, dia dianggap sakit jiwa, psikopat, berdarah dingin, berjiwa binatang, dan sangat buas sekali. Tapi tidak heran karena masa kecilnya itu sangatlah tidak baik. Jadi pada saat itu Mamat ini belum lahir, orang tuanya itu penjaga kuil berhala. Mereka saat itu bisa dibilang beragama tapi tidak beragama. Tapi agamanya adalah menyembah berhala. Kalau kita bilang seperti menyembah setan dalam bentuk patung. Iya, waktu itu orang tuanya penjaga kuil. Kuil ini dipakai untuk nyembah setan, Nak. Jadi kuil ini nyembah setan dalam bentuk berhala. Lalu pada suatu hari, ini seorang perempuan ini suaminya meninggal yang jadi suami dari mamanya si Mamat. Tapi entah kenapa si Mamat ini 4 tahun kemudian dia lahir. Padahal bapaknya udah meninggal. Kok bisa, Ma? Kok bisa? Makanya, Nak, disebutlah dia lahir dari anak perempuan sundal. Kalian kan tahu perempuan sundal itu seperti apa? Papa udah pernah ceritakan? Ayo, siapa yang ingat? Pertama, apa itu perempuan sundal? Perempuan sundal itu kan yang suka gonta-ganti laki-laki ya, Pak? Betul. Aku juga tahu. Apa coba? Iya, dia pokoknya dipakai rame-rame kan, Pak? Iya. Terus aku, Pak. Iya. Gratisan ya, Pak? Iya. Ya lanjut, Ma, kata papanya. Nah, makanya dia dikatakan perempuan sundal, Nak. Tapi nggak ada yang mau mengakui itu. Ditutupin. Tapi kalau dicari tahu sampai hari ini biografinya, kalian pasti tahu dong, internet kan di sekolahnya kan udah belajar online kan, ya kan? Iya, tahu ya. Kalau dicari di Google, ya tahu. Nah di situ nggak ada dicari tahu untuk biografinya. Paling cuman biografinya dari orang tuanya ini, tapi kisah itu ditutupin, Nak. Makanya kalian itu harus belajar supaya pertama, kalian tidak seperti si Mamat yang buta huruf, terus kalian tidak mudah ditipu. Karena alangkah lebih tololnya lagi orang yang kalau percaya sama orang buta huruf. Sudah tidak sekolah, sudah bodoh, sudah buta huruf. Malah kita lebih tolol lagi kalau kita percaya sama orang buta huruf. Nah, jadi dia lahir setelah kapan? 4 tahun kemudian. Jadi, berarti dengan kata lain itu anak haram dong, orang bapaknya udah mati. Iya. Tahu nggak siapa bapaknya? Ya bisa jadi siapa saja. Nah makanya dibilang perempuan sundal. Tapi orang nggak berani mengganggu gugat itu. Jadi dia diakui sebagai orang suci waktu itu. Bahkan dia dianggap sebagai pemimpin satu organisasi, satu kelompok itu. Nah, tahu apa saja kerjaannya, Nak? Kerjanya apa, Ma? Ya namanya kalau orang yang dibesarkan di kelompok orang penyembah setan, kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, jadi dia hidupnya tidak benar. Kan bayangin aja, dia itu bertumbuhnya nggak benar, ya. Dia kumpulannya di kumpulan orang yang menyembah setan. Terus dia juga hobi masuk ke gua-gua. Jadi kerjanya cuman kerasukan setan. Jadi hidupnya itu seperti kesetanan. Makanya kerjanya dia hanya merusui semua orang.
membunuhi semua orang. Tapi bilangnya dia ketemu Tuhan di goa-goa. Nah, terus sudah gitu, dia itu ingin jadi pemimpin. Itu makanya dibilang dia psikopat dan sakit jiwa. Nggak ada yang percaya sama dia. Lalu dia membunuhi semua orang yang menentang dia dan yang tidak percaya sama dia. Akhirnya dia jadi pemimpin, ya. Nah, lalu itu tidak lama karena bagaimanapun tetap saja ada orang yang tidak suka sama kepemimpinannya. Akhirnya matilah dia dibunuh, gitu. Dibunuh sama orang yang dia tawan. Dia jadikan istrinya. Jadi yang pasti kelakuan ibunya yang perempuan Sundal itu menurun ke dia. Ibunya perempuan Sundal yang suka gonta-ganti laki-laki, entah siapa yang menghamili dia, ya. Jadi di sini pesan papa sama mama, belajarlah sebaik-baiknya supaya tidak dibodoh-bodohi oleh orang. Jangan nanti ada orang ngaku-ngaku dia katanya ketemu Tuhan di sana, di sini, dia punya diturunkan kitab ini, itu, ternyata dia hanya membawa ajaran setan. Ya, hati-hati dalam pergaulan. Jangan seperti si Mamat yang suka ke goa sendiri-sendiri, nanti kerasukan setan. Saya banyak teman-teman kasih apresiasi kepada saya bahwa Pak Joshua tabah, sabar ya. Oh, saya bilang terima kasih, baik dari rekan-rekan yang Kristen maupun yang non-Kristen. Yang saya mau fokus apa yang dia katakan ini yang saya perlu klarifikasi, saya buat bantahannya. Saya buat video ini, saya tidak bilang saya disuruh Tuhan, tidak. Saya juga bikin video ini bukan saya mengatakan saya dengar suara Tuhan suruh saya begini untuk hajar, enggak. Saya cuma terpanggil saja, di hati saya ingin saja buat setelah sekian lama saya diam. Aktor dan artis Mortal Kombat dalam kerohanian adalah pasangan maut, SI dan PSK. Kenapa saya bilang pasangan maut? Karena memang dia menghendaki kematian saya dan kehancuran keluarga saya. Mereka menghendaki kematian Joshua Tewu dan kehancuran keluarga Joshua Tewu. Coba lihat. Mestinya saya singkat PSH. Pastor Sarah Hutasoid. Cuma dia buang Hutasoidnya. Dia nggak mau mengaku Hutasoid. Dan dia menyesali lahir dari keluarga Batak. Dia benci banget etnis Batak. Dia haramkan adat istiadat Batak. Periksa videonya. Ini bukan isu gosip, bukan. Termasuk penghinaannya terhadap agama Islam, pelecehan terhadap Nabi Muhammad. Wah, Sarah inilah penista agama Islam yang terganas setelah Saifuddin Ibrahim. Ya. Oh, saya begini bukan playing victim, bukan bermain untuk memancing orang itu. Enggak, semua tahu kok kayak begituan. Dia siap melawan siapapun orang-orang Islam yang mau melaporkan dia untuk dia menghina agama Islam, menistakan agama Islam, dia siap. Lebih pengecut Saifuddin Ibrahim karena lari keluar. Ya, PSK itu bukan pekerja seks komersial. Ya, walaupun cara bicaranya Sarah ini memang kayak pekerja seks komersial, gaya ngomongnya. Ya suka maki-maki orang. Pakai doa dulu, pakai nyanyi, menyembah. Habis itu maki-maki, hancur-hancurin, kata-katain orang. Bahasanya sebagai perempuan aja nggak pantas.
Ya, waduh, seperti maaf ya dek, kayak perempuan jalang gitu loh, kayak perempuan lonte, maaf, kata-katanya itu wih, nggak terdidik. Bagaimana bisa ngatain orang, wih, habis-habisin. Nabi orang dikata-katain, agama orang dinistakan begitu rupa. Aduh, saya bilang nggak begini dek, aduh, jangan begini, jangan mengeri kali nih. Kau bisa bawa laki-laki, Sar. Kau bisa, karena apa? Kau selalu berpenampilan itu pusarmu kelihatan, belahan pantatmu kelihatan, belahan tetekmu kelihatan, payudaramu, semua. Kau obral, kau pamer. Begitukah gaya seorang pastor? Aduh, makanya saya bilang, jijai kalau mau bicara pastor. Pertama nggak layak secara moral. Kedua, nggak ada penggembalaanmu bilang pastor. Itu penipuan publik itu. Kalau pastor itu orang yang punya penggembalaan, ada sidang jemaat yang dia gembalakan. Walaupun dia jabatan resmi sinodalnya adalah pendeta, tapi dia dipanggil pastor, gembala. Baik dia gembala kedua maupun gembala utama. Atau ada senior pastor di dalam sebuah gereja lokal atau dalam sebuah sinode. Saya ini seorang senior pastor. Ya, saya dipanggil-panggil pastor. Karena saya ada jemaat bersama dengan istri saya menggembalakan jemaat itu di Kalibata City dan ada tempat yang lain. Dia namanya juga adalah Mita atau Efrianti Hutasoit. Nah, saya munculkan ini Mita dan Efrianti Hutasoit dari banyak masukan yang saya terima yang punya banyak skandal ternyata dengan nama ini. Nah, makanya dia nggak pernah memunculkan nama Mita dan nama Efrianti. Waduh, tapi udah saya nggak usah buka-buka masa lalu orang secara ini ya. Terus kau itu memang maaf ya, menurut dia punya pengakuan sendiri ya, bahwa dia pernah gila jalan di kampung sendiri itu karena sejak dia ribut sama suaminya tinggalkan dia karena suaminya lebih memilih mamanya, orang tuanya, berpihak kepada orang tua atau mertuanya si Sarah itu, sehingga dia tidak bisa terima. Ya, sudah jalan sendiri keliling-keliling kampung. Orang Medan bilang itu kalau begitu sudah modelnya sudah pesong, itu sudah gila gitu. Ya, dia nggak ada yang tahbiskan jadi pendeta, bisa punya kartu jabatan resmi pendeta dari satu sinode besar terkenal katanya. Waduh, hebat. Ya, padahal pendeta itu harus mengalami proses kependetaan dari jenjang pendeta pembantu, pendeta muda, lalu pendeta penuh. Itu ada ujian-ujiannya untuk naik peringkat, level. Jadi levelisasi kependetaan itu ada. Bukan tiba-tiba sekonyong-konyong. Ya, tahun-tahun lalu, berapa tahun lalu waktu baru kenal sama saya, ingin bergabung, ingin diayomi juga supaya bisa dibina, supaya bisa didampingi, di-mentoring katanya. Nah, dia sangat ngefans sama saya. Ya, bahkan mungkin saya nggak tahu, dia punya fantasi ngefansnya overdosis sampai tergila-gila mungkin, sampai dia mainkan halusinasi dan fantasi di dalam pikiran. Nah, saya panggil saja dia PSK aja lah. Ya, pendeta, walaupun ini pendetanya kayaknya saya duga ini pendeta palsu ini. Ya, pendetanya ini pendeta jadi-jadian karena saya tahu yang berikan dia jabatan ini tanpa proses pemuridan, tanpa proses. Dan sinode yang memberikan pendeta ini, saya tahu betul. Ya, tapi saya nggak ada urusan lah. Karena yang mengaku-ngaku dirinya ketua sinode, itu ketua sinode dalam sinode. Nggak ada sinode dalam sinode, saudara-saudara. Dalam pengertian tertentu ya. Ya, karena ya ini memang agak gila jadi ketua sinode juga nih yang satu ini, tapi saya nggak usah sebutkan namanya. Ya, saudara-saudara yang kekasih, jadi kemudian orang yang asal punya
keinginan jadi pendeta, ketemu dia aja. Nanti diproses, tanya jawab, komitmen, mau bayar perpuluhan, ini segala macam, blak 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 blak. Udah, nanti dibuatkan SK-nya. Yang ngaku-ngaku ketua sinodenya Sarah sekarang ini, itu pernah ngajak saya untuk, Pak Joshua gabung jadi sekretaris saya, kan Bapak sudah keluar dari GBI. Gila, gue mau gabung dengan orang kayak gini. Ya, gereja sinodenya aja nggak jelas. Ya, SK-nya mana? SK induk sinode, terus dia di dalam bernaung, tapi dia bisa buka cabang kemana-mana, lalu dia klaim itu sinode, dia bisa tahbiskan orang, jabatan, kasih jabatan orang dan sebagainya. Sarah lah salah satunya yang masuk dengan SK dadakan tanpa kuliah. STT-nya di mana? Sekolah Alkitabnya lah. Sekolah Alkitabnya Sarah di mana? Sekolah tinggi Alkitabnya, sekolah teologinya mana Sarah? Mana deh? Kau nggak pernah sekolah. Memang kau pinter, cenderung kelicik. Kau banyak baca dan sebagainya. Oke, bagus. Cuman sayangnya kau tidak mau dimentor dengan benar. Lalu kau kecam keluarga saya. Emang kau orang yang sukses berkeluarga? Nah, itu dulu jawab. Kau udah 3 kali gagal berkeluarga, ya. Dan terakhir kau bicara, kau sama bule. Lalu kemudian kau tunjukkan sama kami, ya. Nah, saya tanya, itu tatomu dari mana? Kok bisa bikin tato? Kok perempuan ada tatonya itu? Kau cerita. Wah, dan tidak usahlah saya buka semualah. Tapi kan bukti fisikmu itu ada.